Namanya diseret kasus korupsi TPPI. Yusuf Kala, apakah dia musuh dalam selimut? Kepolisian mempunyai kewenangan untuk langsung menelusuri aliran dana atau rekening, mengingat untuk undang-undang korupsi dan undang-undang anti pencucian uang dimungkinkan bagi kepolisian selaku penyidik untuk langsung menelusuri rekening tanpa memerlukan izin atau tanpa memerlukan prosedur rahasia bank. Tetapi untuk pelaku yang lain yang masih belum ditetapkan sebagai tersangka, tentu PPATK dalam ini akan membantu untuk mengungkap kemana saja sebetulnya jaringan itu. Kondensat itu yang diambil oleh TPPI itu nilai uangnya kira-kira 3 miliar sekian US, kemudian penjualannya 4 miliar sekian. Tentunya kan ada keuntungan 1 miliar sekian. Kita mau melihat aliran uang ini kemana sih? Delik pasalnya jelas pasal 2. Pasal 2 itu ada perbuatan melawan hukum. Dan ini kami kenakan terhadap terdakwa Raden Triyono dan Joko Harsono maupun juga terhadap terdakwa Honggo Windratno. Karena sudah jelas dalam proses ini pelanggaran-pelanggaran benar-benar nampak. Tidak adanya perjanjian, kemudian diadakan. Tidak adanya selain BLC jaminannya sehingga diadakan. Kemudian semua proses ini bisa dilihatlah di pembuktian di persidangan bahwa nampak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, sehingga sudah yakin kami bahwa perbuatan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kejaksaan Agung mendakwa mantan Kepala BP Migas Raden Priyono terkait korupsi di 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 40 triliun dalam kurs 14.000 itu di kasus kondensor TPPI. Raden dan menyebut bahwa ia mendapatkan perintah dari Yusuf Kala yang saat itu menjadi wapres. Bahkan Raden menyebut tidak dapat uang sepeser pun dari kebijakan ini. Sadis betul. Apakah dengan begitu mereka Yusuf Kala penciptaan di sini merupakan musuh dalam selimut? Apakah Kejaksaan Agung ini berani mengkasuskan JK, ayah ideologis dari Anies dan Novel Baswedan? Nah, beginilah sekelumit kisahnya. Setia menjadi wapres dan sebagainya. Sebelum kita memulai analisis kasus yang sedang di meja hijau Kejaksaan Agung ini, merupakan kasus yang sudah lama, sebenarnya sejak JK menjadi wapres TSB. Waktu itu kasus ini terjadi di era SBY pada periode yang pertama. Jadi, jika Demokrat mau salahkan Jokowi, sebaiknya diam dulu. Raden Priyono ia mengatakan bahwa kasus kondensat BP Migas TPPI berawal dari adanya rapat di Istana Wapres pada tanggal 21 Mei 2018. Semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Selama ini akhirnya dokumen itu disebarkan oleh kuasa hukum Raden Priyono. Jadi pemanfaatan kapasitas produksi dan optimalisasi peran TPPI dalam penyediaan suplai BBM untuk kawasan Jawa Timur dibicarakan langsung dan dipimpin langsung oleh Wapres JK. Saat itu dan pada saat itu JK adalah tangan kanan dari SBY. JK harusnya SBY yang bertanggung jawab juga dengan ini. Saat rapat itu juga dihadiri oleh Menteri SDM, Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara yang mewakili Menteri Keuangan RI, Dirut Pertamina, dan Kepala BPH Migas atau BP Migas Rapat untuk digunakan untuk membahas PT TPI yang saham mayoritasnya dikuasai oleh Pertamina dan pemerintah Eropa pada saat itu. TPPI sempat berhenti berproduksi karena rugi. Bahkan adanya setoran TPPI ke negara dianggap memutihkan penuntut umum. Sudah salah melakukan perhitungan potensi. Hal ini dijelaskan panjang lebar oleh kuasa hukum Raden. Beginilah statement lengkapnya yang saya ambil. Kasus kondensat BP Migas TPPI berawal dari adanya rapat di Istana Wapres tanggal 21 Mei 2022.
Kejaksaan Agung mendakwa mantan Kepala BP Migas Raden Priyono terkait korupsi di 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 40 triliun dalam kurs 14.000 itu di kasus kondensor TPPI. Raden dan menyebut bahwa ia mendapatkan perintah dari Yusuf Kala yang saat itu menjadi wapres. Bahkan Raden menyebut tidak dapat uang sepeser pun dari kebijakan ini. Sadis betul. Apakah dengan begitu mereka Yusuf Kala penciptaan di sini merupakan musuh dalam selimut? Apakah Kejaksaan Agung ini berani mengkasuskan JK, ayah ideologis dari Anies dan Novel Baswedan? Nah, beginilah sekelumit kisahnya. Setia menjadi wapres dan sebagainya. Sebelum kita memulai analisis kasus yang sedang di meja hijau Kejaksaan Agung ini, merupakan kasus yang sudah lama, sebenarnya sejak JK menjadi wapres TSB. Waktu itu kasus ini terjadi di era SBY pada periode yang pertama. Jadi, jika Demokrat mau salahkan Jokowi, sebaiknya diam dulu. Raden Priyono ia mengatakan bahwa kasus kondensat BP Migas TPPI berawal dari adanya rapat di Istana Wapres pada tanggal 21 Mei 2018. Semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Selama ini akhirnya dokumen itu disebarkan oleh kuasa hukum Raden Priyono. Jadi pemanfaatan kapasitas produksi dan optimalisasi peran TPPI dalam penyediaan suplai BBM untuk kawasan Jawa Timur dibicarakan langsung dan dipimpin langsung oleh Wapres JK. Saat itu dan pada saat itu JK adalah tangan kanan dari SBY. JK harusnya SBY yang bertanggung jawab juga dengan ini. Saat rapat itu juga dihadiri oleh Menteri SDM, Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara yang mewakili Menteri Keuangan RI, Dirut Pertamina, dan Kepala BPH Migas atau BP Migas Rapat untuk digunakan untuk membahas PT TPI yang saham mayoritasnya dikuasai oleh Pertamina dan pemerintah Eropa pada saat itu. TPPI sempat berhenti berproduksi karena rugi. Bahkan adanya setoran TPPI ke negara dianggap memutihkan penuntut umum. Sudah salah melakukan perhitungan potensi. Hal ini dijelaskan panjang lebar oleh kuasa hukum Raden. Beginilah statement lengkapnya yang saya ambil. Kasus kondensat BP Migas TPPI berawal dari adanya rapat di Istana Wapres tanggal 21 Mei 2022. Kejaksaan Agung mendakwa mantan Kepala BP Migas Raden Priyono terkait korupsi di 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 40 triliun dalam kurs 14.000 itu di kasus kondensor TPPI. Raden dan menyebut bahwa ia mendapatkan perintah dari Yusuf Kala yang saat itu menjadi wapres. Bahkan Raden menyebut tidak dapat uang sepeser pun dari kebijakan ini. Sadis betul. Apakah dengan begitu mereka Yusuf Kala penciptaan di sini merupakan musuh dalam selimut? Apakah Kejaksaan Agung ini berani mengkasuskan JK, ayah ideologis dari Anies dan Novel Baswedan? Nah, beginilah sekelumit kisahnya. Setia menjadi wapres dan sebagainya. Sebelum kita memulai analisis kasus yang sedang di meja hijau Kejaksaan Agung ini, merupakan kasus yang sudah lama, sebenarnya sejak JK menjadi wapres TSB. Waktu itu kasus ini terjadi di era SBY pada periode yang pertama. Jadi, jika Demokrat mau salahkan Jokowi, sebaiknya diam dulu. Raden Priyono ia mengatakan bahwa kasus kondensat BP Migas TPPI berawal dari adanya rapat di Istana Wapres pada tanggal 21 Mei 2018. Semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Selama ini akhirnya dokumen itu disebarkan oleh kuasa hukum Raden Priyono. Jadi pemanfaatan kapasitas produksi dan optimalisasi peran TPPI dalam penyediaan suplai BBM untuk kawasan Jawa Timur dibicarakan langsung dan dipimpin langsung oleh Wapres JK. Saat itu dan pada saat itu JK adalah tangan kanan dari SBY. JK harusnya SBY yang bertanggung jawab juga dengan ini. Saat rapat itu juga dihadiri oleh Menteri SDM, Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara yang mewakili Menteri Keuangan RI, Dirut Pertamina,
dan Kepala BPH Migas atau BP Migas Rapat untuk digunakan untuk membahas PT TPI yang saham mayoritasnya dikuasai oleh Pertamina. Indonesia tanah air.